Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya, Sinta Ariska, mentor modul Nusantara Universitas PGRI Rogolawe Tuban yang dibimbing oleh Dr. Joko Apriyono MPD. Pada pertemuan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah video pembelajaran tentang membangun, menjaga, dan mengimplementasikan nilai-nilai toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tuban. Kami memberikan contoh tentang implementasi nilai-nilai toleransi dengan mengajak kalian semua untuk mengamati, mengidentifikasi, dan menganalisis keberadaan bangunan sebuah masjid yang berhimpitan dengan sebuah gereja. Masjid tersebut bernama Baitur Rahim dan gereja tersebut bernama Bethel Tabernacle yang berada di Kelurahan Kingking, Tuban. Masyarakat di Kelurahan Kingking khususnya dan masyarakat Tuban pada umumnya memahami, menyadari, dan bahkan sangat respek dengan keberadaan bangunan tersebut. Karena menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan yang nyata, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari manapun. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi yang diperoleh Kelurahan Kingking sebagai salah satu kelurahan penerima trofi kerukunan antar umat beragama di Jawa Timur. Dan tidak pernah terjadi peristiwa atau kasus tentang intoleransi. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video wawancara dengan pengelola Gereja Bethel Tabernacle dan Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Kingking, Kabupaten Tuban. Baik, selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Dengan Bapak siapa? Immanuel Alin Hosen. Baik, saya panggil Bapak Immanuel Hosen. Iya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Mungkin ada 5 pertanyaan. Yang pertama mengenai tentang tempat ibadah yang bersandingan gitu Pak ya. Yang pertama, sejak kapan gereja ini dibangun? Kalau gereja ini, khususnya gereja Bethel Tabernacle ini masuk di Tuban itu tahun 1957. Tempatnya tidak di sini, tempatnya ada di Kaligayam, dekat saja. Kemudian kita dapat tahun 1961 tempat ini. Nah, tahun 1961 lah baru kita menempati di tempat Sumur Gempol 18 ini. Kalau dulu 246 masih rowo-rowo ya, semua masih berbentuk ya sederhana rumah lama gitu. Belum seperti ini gitu. Belum seperti ini. Tadi ini dulu pindahan ke sini gitu. Bergeser, sama-sama satu kelurahan cuma bergeser dulu kontrak. Yang dulu dari kedatangan pertama kali gereja itu kontrak. Ya. Terus kemudian 61 kita dapat rumah di sini, baru kita pindah. Berarti ini sudah milik sendiri gitu Pak? Iya, sudah milik sendiri. Oke, pertanyaan yang kedua, latar belakang dibangunnya gereja ini apa Pak? Dibangunnya gereja ini kan dasarnya adalah pembinaan rohani ya, untuk menampung siapa saja yang membutuhkan pembinaan rohani. Itu tujuannya. Jelas kita untuk melayani siapa saja, entah mereka berkebutuhan apa saja, kita melayani gitu, untuk mengenalkan, untuk mengajar, kemudian untuk ya melayani mereka yang khususnya yang dulu-dulu itu banyak orang gila semua, orang yang sakit dan lain sebagainya. Begitu. Maksudnya orang gila gimana? Ya orang-orang gila itu, orang gila itu mereka kita layani, kemudian sampai mereka sembuh, mereka bisa pulang ke daerahnya, gitu. Makanya kita kan berdoa saja. Itu awalnya kita di samping kita juga tetangga-tetangga yang beragama. Selanjutnya, tanggapan dari jemaat gereja terkait dengan bangunan gereja yang bersebelahan dengan masjid ini apa Pak? Begini, kalau bersebelahan dengan masjid itu sebetulnya gereja lebih dulu. Ya, gereja lebih dulu.
tahun 1961 kita ada di sini, sebelah ini masih Tegalan gitu ya. Tegalan ya, Tegal itu masih banyak tempat-tempat, ada sawah, ada apa. Nah, sebelah kita ini yang sebelum jadi masjid ya, belum dibangun, itu tempat tetangga-tetangga atau lingkungan nelayan yang kalau misalkan membetulkan perahu, ya bukan kapal gede, perahu, jala, itu ada di sebelah, gitu. Jadi apa namanya, tanah kosong, belum ada apa-apa, gitu loh. Itu jadi sehingga kalau kita bilang tanggapan kepada untuk berdirinya, ya kita awalnya dari situ, gitu loh. Kemudian baru tahun 1980 kita mulai ngerehab total. Jadi dari rumah sederhana, kemudian rumah papan, ini kita ibadah itu bisa 4 mata angin itu udah kita alami. Ke timur awalnya, kemudian berkembang karena jemaat berkembang juga, yang ibadah berkembang, bisa ke selatan, bisa ke utara, dan balik lagi ke timur. 1980 itu kita rehab total. Nah, dari rehab total itulah kemudian sebelah itu kita juga bangun. Jadi mulai bangun, kita kemudian berdampingan. Itu sesuai dengan pada waktu itu gencar-gencarnya ini loh, kerukunan tahun berapa? 1982 ya? Itu ya, kerukunan itu. Sehingga ketika 17 Agustus kelurahan ini buat satu becak, yang satu gereja, yang satu masjid. Itu awalnya dari sangat sederhana, gitu. Dan itu sebagai satu apa ya, satu pertanda bahwa kelurahan Kingking ini punya 2 tempat ibadah yang berdampingan, yang tidak ada masalah. Nah, itu untuk biayanya pas dulu rehab itu dari mana Pak? Waduh, baik. Pribadi apa? Bukan pribadi, semua dalam ini berbicara tentang keimanan ya, berbicara tentang kepercayaan. Bahwa kami itu ketika mau bangun itu banyak tantangan sekali. Dari intern sangat kuat, nggak punya duit, gitu loh. Di dasar nggak punya duit, hanya punya semangat dan doa. Gitu. Sehingga kita oke lah, kita butuh tempat yang dulunya udah sangat kecil sekali, berputar-putar, gedek, kemudian papan, kita mau jadikan permanen, ukuran 12x24. Ya, semua berkat dari Tuhan, gitu loh. Jadi kita punya duit dana, nggak ada, gitu. Karena kita punya iman, kita percaya, ya toh satu persatu bisa selesai. Pernah ada jemaat yang ya gimana ya, tidak percaya gitu. Istilahnya mau susah bangun gitu. Tapi kita punya semangat, kita punya Tuhan, tidak tahu dengan jalan apa saja pasti. Ketika kita melakukan sesuatu ya untuk Tuhan ya, sekali lagi, siapa saja agama siapa. Kalau kita berbicara tentang iman, kemudian berbicara tentang kepercayaan kepada Tuhan, Tuhan tuh bisa ngirim macam-macam lah. Gitu. Iya, kita tidak pernah terpikirkan. Iya, asal kita benar-benar loh. Gitu aja. Iya. Ternyata memang Tuhan itu memberikan apa yang kita perlukan, Pak, bukan apa yang kita inginkan. Loh iya, sesuai dengan kita. Gitu loh. Jadi kalau duit, mohon maaf, kita tidak bisa tentukan hari ini misalkan kita punya anggaran saen gitu, tak ada, wes dengkul ini sing tinggu, gitu loh, ya. Jadi artinya tutup inilah dan kita keimanan kita kepada itu. Semuanya bisa berjalan dan bisa seperti ini, gitu. Oke, selanjutnya Pak, tanggapan dari masyarakat di sini terkait dengan adanya bangunan gereja masjid yang berimpitan. Bagaimanakah sikap toleransi antar umat beragama di masyarakat sekitar masjid dan gereja ini? Wah, itu kalau tanggapannya itu semua baik karena kita punya yang namanya tradisi
kemudian kita punya hubungan yang baik, ya, satu dengan yang lain, kita tuh sebagai keluarga. Kalau hari raya, saya itu kebanyakan itu wewehan, apa itu wewehan itu? Oh iya. Ya, jadi dari sana hari raya, saya mesti dapat. Kayak kupat. Ya sudah, apa saja, karena kita saudara gitu loh. Kita menjadi keluarga. Saya dengan Gusmat itu teman, saya dengan bapaknya almarhum Bapak Subagi itu rekan bagus baik. Jadi kita tuh mau mainan di sana, mau itu gak ada apa-apa. Dengan masyarakat gak ada apa-apa. Kalau saya hari raya saya Natal, ya kasih kue walaupun itu cuma jajan kecil saja, keliling sudah. Jadi nggak ada apa-apa. Untuk tanggapan di sini sangat baik sekali dan saling mendukung. Gitu. Oh iya, sehingga kita menang loh pada waktu berapa tahun lupa saya 2019 kalau nggak salah, termasuk kelurahan apa ya, kelurahan itu kesatuan itu agama itu, kalau nggak saya masih nggak ingat tahunnya. Orang tinggi karena ya kebersamaan kita, toleransinya kita, gitu loh. Ya itu yang membuat kita bisa akrab, bisa itu karena punya dasar, tidak terus apa ya, tahu-tahu kita muncul sama-sama gitu, enggak. Nah, gitu. Iya. Kalau saya boleh cerita, kita kan punya pohon pisang, Pak. Jadi kalau mereka butuh untuk selamatan, dia beli di tempat kita. Udah benar, kita beli gitu ya, kita ambilkan. Kemudian kita packing itu, kita beli. Sampai segitu. Sehingga sampai hari ini kita bisa berdampingan dengan baik, tidak ada masalah. Ya kalau misalkan Pak ya, ini pas hari raya kesamaan, misalkan pas hari Minggu di sini kan ada ibadah, terus di hari Minggu juga di masjid ada misalkan hari raya Idul Adha, itu gimana? Kan kesamaan. Itu pernah itu. Pernah 25 Desember itu sama hari Jumat. Gimana Pak? Ya, kita didatangi dengan Polsek ya, dengan Polres atau ya minta, kalau zaman dulu itu kan pakai speaker toh atas itu kan, wah wis pokoknya itu paling seneng itu ya, kan tidak ada masalah gitu loh. Terus kemudian datang sini, Pak, ini kan sama-sama tanggal 25 ini hari Jumat lo, gampang loh. Gampangnya gimana? Situ kan pagi Jumat, saya sore gitu. Oh, tidak ada masalah, tidak ada gitu. Kita senang-senang, kita happy semua kok. Gitu loh. Polisi datang ke sini gara-gara keramaian atau bukan, ini tanggalnya tanggal 25 kan sama kita Natal, di situ Jumatan, gitu loh. Nah kalau Jumatan kan situ siang kan, saya ibadahnya Natalannya sore kan tidak ada apa-apa, tidak tempuh, gitu loh. Tidak ada masalah. Misalkan kalau sekarang saya ada 2 jam ya, pagi sama sore. Kadang-kadang kalau sholat id sama-sama itu jalan, saya jalan. Gitu loh. Loh, tidak ada masalah. Happy saja kok kita kok. Loh bener, happy saja kita. Ya kita tahu, kita sama, itu saudara. Iya. Gitu loh. Makanya kemungkinan ini ada aneh di Tuban. Ya tidak aneh ya, memang inilah. Diawali dengan yang namanya budaya yang lalu. Kita masih punya budaya itu yang kuat, sehingga menjadi kekeluargaan. Mau murutan, mau apa saja, tidak masalah kita. Gitu. Silakan, saya juga disilakan, tidak masalah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai mentor Universitas PGRI Rogo Tuban dalam acara modul Nusantara. Saya, nama Faisal Rozi, nama Presiden Ahmad Faisal, dan bapak saya Fakhrul Rozi. Kebiasaan orang Muslim itu ayahnya menjadikan.
Ini saya mau bertanya, mungkin kira-kira ada 5 pertanyaan saja. Yang pertama, sejak kapan masjid ini dibangun? Terima kasih pertanyaannya. Mulai dibangun tahun 1982. Diresmikan sah jadi masjid tahun 1985. Saya ulangi, jadi mulai dibangun membentuk fondasi, jadi berjalan waktu 3 tahun, 1985 disahkan, diresmikan sebagai masjid jami atau masjid besar Kecamatan Kota. Terus untuk yang kedua, latar belakang dibangunnya masjid ini apa? Latar belakangnya begini, jadi kekuatannya mayoritas di sini ini ketika dalam kurun waktu tahun 80 itu makin belum ada masjid setelah dari Masjid Agung itu. Jadi ini dibangun karena dulunya itu di situ musola, makin lama makin berkembang sehingga tidak ada unsur nilai-nilai yang lain politik atau hanya menampung masyarakat yang makin lama makin banyak sehingga jamaahnya baik maupun masjid berkurang. Yang ketiga, tanggapan dari jamaah masjid terkait dengan bangunan masjid yang bersebelahan dengan gerejanya. Jadi kami sebelum ada masjid yang sekarang belum ada yang namanya forum kerukunan umat beragama, kita sudah rukun kok. Jadi secara toleransi itu sebelum ada namanya forum kerukunan umat beragama itu sudah rukun. Bertetangga dulu ketika musola itu di sini berbangun tidak ada unsurnya. Di situ kegiatan yang monggo misalnya minggu sore dia kebaktian, di sini juga toleransi, kita juga tidak mengadakan kegiatan. Begitu juga di sini misalnya hari Jumat, di situ juga off, saling menghargai. Dan seiring sejalan dengan irama tidak ada hal yang perlu dilakukan sampai saat ini. Dan secara bertetangga di luar, artinya di luar keagamaan, kita yang biasa bertetangga itu ya misalnya ada kegiatan kampung, kegiatan kemasyarakatan, ya is okay. Nggak ada yang nggak ada. Mbak Ina katanya sekarang mengapa tidak? Betul. Selanjutnya, bagaimanakah sikap toleransi antar umat beragama di masyarakat sekitar masjid dan gereja ini? Terima kasih pertanyaan yang baik. Di Kingking ini sampai dijuluki dengan namanya Sadar Kerukunan Beragama. Beberapa tahun yang lalu dari Kanwil Jawa Timur sudah sampai ke sini dan melihat di antara masjid dengan gereja yang seiring sejalan umatnya yang dimasukkan agamanya, yang tidak ada hal-hal negatif yang perlu ditentangkan. Dan saya sebagai ketua takmir di sini ya cukup akrab sekali dengan beliau-beliaunya tadi. Karena apa? Dia sudah kecil sudah di sini. Jadi bahasanya dia orang daerah sini, bukan orang datang sini, dan sudah menjadi penduduk sini sudah puluhan tahun. Nah, kebetulan yang di pengurus masjid ini juga orang-orang sini, tidak ada orang pendatang. Di original. Jadi keakraban bukan dari sudut pandang kerukunan atau enggak, sosial kemasyarakatan. Contohnya kita jenenge dia kadang-kadang memberi kue saat ya hari besar mereka. Begitu juga kita ada santunan misalnya hari raya kurban bagi daging kurban kalau tetap mungkin jadi suatu kebanggaan ketika dari Kanwil Departemen Agama Jawa Timur datang kembali dan kami disuruhkan memberikan papan tentang umat beragama, umatnya bukan agamanya. Misalkan Pak ya, ini kegiatannya tuh kayak bareng gitu bagaimana? Misalkan kayak hari besar bareng di gereja, misalkan ada kegiatan ibadah, terus di sini juga ada kegiatan pas bareng, itu gimana? Selama ini belum pernah bareng, kita tahu jadwal mereka. Misalkan di sini Idul Adha, Ya. sholat
dari hari H itu jam kira-kira 05 sampai jam 7 sudah selesai. Nah, dia kepertian misalnya minggu jam 8 sampai selesai. Malah kadang-kadang itu jam 4 sore dia ditunda kadang-kadang. Jadi tetap Selalu free. Misalnya hari Minggu, beliaunya ini jadwal diet paginya. Kita kan mengadakan potong kurban, sekaligus dibagikan. Dia diet untuk kebaktiannya gitu enggak. Dia dietnya dialihkan jam 3 sore sampai. Dan dia juga selama ini tidak merasa terganggu. Misalnya dia minoritas di sini, tidak merasa terganggu. Kami min 15 menit biasanya dari jadwal sholat sudah dikumandangkan alunan-alunan suara Al-Quran. Nah, dia ini tugasnya dan dia tidak merasa terganggu karena ya sudah lama. karena dia ini emang sangat bagus gitu Pak buat ini apa pendidikan karena ini kan satu temboknya kan gede. Ya itu tembok pembatasnya ya ini. Inilah kita berdua itu. Sangat bagus. Jadi kalau catnya di sini ya ikut sini selera sini. Kalau yang sebelah sana juga catnya sana yang tidak ada. Woi udah cat kayak gitu enggak. Tapi gereja sama masjid juga mana Pak? Dulunya dulu gereja. Dia berdiri gereja dulu. Dari maksudnya. Ya, tapi ya gerejanya dulu ya kecil. Seperti kita ini kan awalnya kan kecil, lama-lama menampung jamaah 30 tahun berjalan ini di berapa bersama. Tapi sudah berapa tahun Pak ini? Lebih. 35 tahun, 36 tahun. Jadi separuh umur saya sudah saya wafatkan. Mungkin itu saja Pak yang perlu saya tanyakan. Lain waktu saya bisa ngomong kembali. Oh, sangat senang sekali saya. Baik Pak, cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkemudian dari akhir kata saya, izinkanlah saya mengucapkan burung cendrawasih dari Irian Jaya. Terima kasih atas kedatangannya. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian. Terima kasih.